saya kenalin dulu, namanya siapa Mas? Oh, nama saya Yande. 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 Oke. Ya. Ini apa aja nih? Tentang apa ini? Kita di sini Vita Farm Bali itu ada jual tanaman obat, tanaman hias, atau herbs, atau makanan yang bisa dijadikan bahan masakan. Oh, seledri. ini seledri ini ya. Dan Oh, tanaman apa ya? Lebih ke obat gitu ya? campur sih. Campur ya? Ya. Tapi statistik kami tanaman obat yang lebih menonjol. Tanaman macam biasanya apa yang sering dibeli di sini? Di sini sih campur karena mungkin pangsa pasarnya di sini ada bule-bule yang go organik, yang suka organik dan suka masakan barat. Jadi cenderung ke Italian herbs kayak rosemary. Kayak hari kedua pun udah sold out rosemary-nya. Kita udah nggak ada. Oh, udah nggak punya rosemary lagi ya? Iya, oregano. Oregano, iya. Oh. Ya, jadi mungkin bumbu-bumbu khas masakan Italia yang bisa dipakai pasta, rasanya kayak seperti itulah. Jadi mungkin tamu orang customernya punya mindset yang istilahnya daripada beli di pasar, mending numbuhin dari kebun sendiri. Oh iya. Target orang ya yang lebih suka menanam di rumah sendiri gitu ya? Ya, cenderungnya kayak cenderungnya seperti itu. Sudah berapa lama ini? Vita Farm Bali sebenarnya dimulai semenjak pandemi sih, awal-awal pandemi kita karena saya dulu punya beberapa benih tanaman, saya kerja di pariwisata, saya menggunakan low season saya untuk berkebun dan kemudian pandemi menyerang. Akhirnya saya sama kakak berkolaborasi untuk ini bikin kayak tanaman organik untuk obat. Mungkin sekaligus selain untuk support ekonomi kami juga punya gini program charity, biasanya full moon atau new moon kita kadang-kadang berdonasi kepada orang yang membutuhkan tanaman obat free. Oh, free tanaman obat. Ini toko ini apa pemasarannya gimana? Pemasarannya sementara kami Vita Farm Bali. Vita Farm Bali ini ya. Online ya. Ini online ya? Online. Nama Instagramnya ini juga? Ini juga. Vita Farm Bali juga. Tapi kalau misalnya kita mau nyari tanamannya ini, apa kita harus ke tempatnya kakaknya? Nah, bisa DM di Instagram atau nanti di sana di Instagram kami ada alamat kami. Kalau mau berkunjung bisa juga, atau mau diantar kirim ke rumah juga bisa. Biasanya yang beli itu orang mana? Cenderung campur-campur, Mbak. Campur-campur ya? Pernah kita klien bule ada yang expat, yang artinya dia kerja dari Bali, dia bule tapi bukan orang keluarga Bali ada. Ada juga orang lokal, orang sekitar, orang luar kabupaten. Misalnya kami kan dari Denpasar. Kadang-kadang ada yang minta diantar ke Gianyar, urgensi, ya udah kami antar. Terus ini ikut acara ini sudah sejak kapan? Di hari apa? Ini kedua kalinya kami ikut acara ini. Yang pertama mungkin April apa bulan tahun, pokoknya awal itu. Yang ini hari sekarang ini yang kedua kalinya sih. Oh, tahun kemarin sebenarnya ada? Tahun kemarin? Sebelum PPKM itu ada sebenarnya. Terus sekarang ini setelah PPKM yang kedua ini sebenarnya diundur gara-gara PPKM. Karena saya, kalau nggak karena teman saya, sebenarnya ibu saya cerita kalau tempat ada acara event ini, apa nama event ini? Ubud Artisan Market. Ubud oh ini ya nih ya? Ini. Ubud Artisan Market. Oh, artisan astaga ya? Seni. Artisan Market. Oh, oke. Dia merangkul UMKM, jadi kami mendaftar dan kebetulan lolos seleksi. Jadinya ini semua tempatnya diatur oleh panitia. Jadi dapatnya di sini, waktu sebelumnya kami dapat di sebelah sana. Oh, di mana sekarang dapatnya di sini? Iya, sekarang di sini yang kedua kali. Oh, gimana responnya waktu jadi di sini? Ya, menurut kami sih senang dalam artian kenapa? Karena kita di depan dan eksklusif satu tempat ini berbaur. Jadi dengan background yang didukung dengan tanaman juga ya, backgroundnya tanaman juga. Jadi kayak serasi dong gitu ya. Ya, klop banget gitu. Itu tadi sebenarnya ngeliat kok ben ada stand tanaman gitu. Tapi mungkin karena saya tidak memperhatikan lebih detail, saya cuma ngeliat sekilas ada tanaman. Saya cuma tahunya ada
slider kecil itu aja. Ya. Cuman sisanya nggak tahu gitu kan. Iya. Selain bisa dikonsumsi, ternyata juga obat. Oh, Obat bisa pakai masak. Orang Minang biasanya pakai masak, dibilang daun ruku-ruku. dan ruku-ruku. Ya, ini jenis hijau, holy basil yang hijau dibilang daun ruku-ruku. Kalau orang Bali bilang daun buku-buku. Hah? Buku-buku. Buku. Buku kayak buku. Udah pakai W. Oh, buku. Ya, Oh, buku. oke. Ya, seperti ini. Buku-buku. Ya, dia juga biasanya direbus. Heeh. Mungkin kakak pernah dengar, Ayurveda. Mungkin pernah dengar. Kalau ibu saya mungkin kayaknya sering dengar istilah-istilah tanaman. Ya, Ayurveda adalah Weda atau kitab suci Hindu yang mengkhususkan untuk pengobatan dari alam. Oh. Jadi beberapa tanaman di tanaman-tanaman yang disebutkan di Ayurveda, salah satunya ini holy basil, kemangi suci. Oh. Yang di sana menurut Ayurveda dibilang Queen of Herbs. Jadi Queen of ratunya Herbs. dia. Oh, oke. Queen of Herbs. Keren. Wow. Mungkin banyak ya kita nggak sadar, kayak kita mungkin ngelihatnya di luar itu kayak mungkin Tumbuhan tanaman liar ya? liar, tumbuhan Iya. liar, tapi ternyata Sebenarnya- obat gitu ya. Iya. Kayak saya pernah iseng sih sebenarnya, kayak ada yang ngasih daun gamal. Daun gamal itu kadang-kadang ada yang direbus. Itu dibuat kayak sayur, kayak pecel lah kalau di Jawa gitu kan. Iya. Itu bagus untuk badan gitu. Iya. Kayak kayaknya harus makan yang herbal juga. Kita kan juga butuh sayur juga gitu Iya. kan. Karena kalau kita bumbu-bumbu itu kadang-kadang kan ada yang nggak cocok gitu. Apalagi kalau orang asing ya, kalau orang asing kan cukup teliti untuk kayak ini nggak boleh ada garam, nggak boleh ada ini. Apalagi kalau vegetarian ya biasanya seperti itu. Ya, sebenarnya bisa disimpulkan negara kita kaya, Iya. ya kan? Kaya akan sumber daya alam, Mm-mm. kaya dengan obat-obatan yang dimana entah apa yang terjadi, entah kita terdoktrin beberapa generasi cenderung menggunakan obat kimia, yang tanda kutip mungkin memperkaya terus farmasi. Farmasi. Iya benar. It's all about business. Yes, that's Right? one. Right? That's one. Nah, jadi selain itu, selain kami berbisnis, kami juga sebenarnya punya misi untuk mengedukasi. Mari kita kembali ke herbal, kembali ke alam. Karena manusia tanpa alam kita tak bisa hidup. Benar. Alam tanpa manusia akan tetap jalan. Jadi kenapa tidak kita selaras dengan alam? Iya, ya bagus benar. Kayak gitu. Tapi gimana kan selama pandemi ini ada nggak hal apa sih kena dampak nggak selama pandemi? Dampak dari segi ya mungkin secara tidak langsung pasti ada dampaknya secara ekonomi kita yang dimana Bali ini bergantung pada pariwisata, jadinya gimana ya, sirkulasi uang, perputaran uang berkurang karena pemasukan dari pariwisata. Jadi mau nggak mau, kalau saya berpikir pendeknya, semua orang bekerja ujung-ujungnya adalah untuk menyiapkan makanan di atas meja makan. Iya. Ya kan, kebutuhan pokok manusia, sadang, pangan, Pangan, papan. papan. Kita sudah punya sadang, sudah punya rumah, papan, ujung-ujungnya Makan juga. makan juga, ya kan. Semua pekerjaan ujung-ujungnya biar kita untuk makan keluarga kan. Jadi maka dari itu kita sempat menanam tanaman organik. Jadi selain ini, kalau kita nggak bisa jual, kenapa kita nggak konsumsi dan bagi-bagi sama orang yang membutuhkan? Biasanya dijual berapa tanaman? Bervariasi. Mulai dari paling murah deh. Oh, ada yang 5.000-an, Mulai dari ada yang 5.000-an. 2.000-an, tergantung jenis tanaman. Tergantung jenisnya. Paling mahal apa? Tanaman apa? Jenis apa itu? Oh, pernah kami jual Pachira aquatica yang dimana tanaman hias sebenarnya, yang berdasarkan ilmu Feng Shui itu dibilang money tree. Jadi ada Money tree. pohon uang. Pohon uang, heeh. Jadi menurut pakar Feng Shui itu salah satu tanaman hias yang istilahnya mendatangkan keberuntungan. Nah, tanaman itu mungkin punya varian harga dan kami kebetulan membudidayakannya dan mempunyai bentuk yang estetis. Jadi nilainya Nilainya lebih tinggi. meningkat. Oh, berapa waktu itu dapat Itu terjual? 125 ada. 125.000. Ya ada yang 100.000, 200 tergantung Tergantung apa namanya bentuknya ya. ya bentuk value. Itu apa kalau nggak salah yang sering dijadikan hiasan itu nggak sih? Ya benar. Bener ya? Dia bisa di kayak tanaman hias ya emang punya Bonsai bukan? Bukan bonsai, dia istilahnya 3 tanaman ditumbuhkan di satu pot, tapi dia dijalin kayak dikepang kayak rambut. Oh
di Kepang Ganjil. Filosofinya dia menurut yang saya baca itu menjalin atau mengepang rezeki. Uang, menjalin uang. Yang dimana tumbuh ke atas, rezeki pun akan terus bertumbuh. Tiga-tiganya tumbuh gitu. Wah. Oh, banyak belajar ini saya jadinya. Ayo kita sama-sama Sama-sama belajar nih, wah. Keren juga ini. Ya, kita sering-sering saling berbagi ilmu. Iya benar gitu. Paling kan ilmu itu tidak kalau hanya di satu hal kan nggak bisa. Kita kan harus banyak ilmu juga gitu kan. Benar. Ya, itu juga yang lagi saya. Kalau di rumah sih biasanya ibu saya yang paling suka tanaman. Jadi kalau di rumah tuh kadang-kadang kayak pot itu ada banyak banget itu di rumah. Iya. Jadi kakak ibunya lebih ke tanaman hias, tanaman obat, Tanaman hias. Yes, lebih tanaman hias. Tapi tidak ada juga di rumah jeruk, pepaya gitu. Jadi kadang-kadang di rumah itu pepaya udah diambil aja dari pohon gitu. Nah, di sana menurut kakak ada nggak kesenangan tersendiri ketika bisa Iya, memetik kayak hasil tanam sendiri kan? Iya benar. Setelah kita memetik hasil jerih payah kita sendiri, benar. yang itu manis, menyegarkan, menyehatkan. Ya, ibarat kita menanam karma baik, perbuatan baik, kita rawat dengan baik, dan kita pun mesti hasil yang baik. Iya. Kan bagus itu filosofi kehidupan. Iya benar-benar. Dari kehidupan untuk kehidupan. Iya benar, mantep banget tuh. Artinya kan semua dari alam ke alam dan kita dipelihara oleh alam. Mari kembali ke alam. Kembali ke alam. Nah itu dia guys. Makasih banyak ya kak buat podcastnya. Ini kalian jangan lupa. Nah, ini kita tunjukin kelihatan nggak nih? Iya. Kita Farm Bali, jangan lupa untuk cek di Instagramnya. Iya. So kalau kalian butuh tanaman obat, tanaman hias, bisa cek ke sini guys. Oke, thank you. Aku Fadia. Fadia. Tapi biasanya dipanggil kalau Iya, Fadia boleh, Dina boleh. Oke, boleh apa aja. Apa aja boleh ya. Nah, ini acara ini sebenarnya acara apa sih ini? Oh, ini sebenarnya acara Ubud Writer and Reader Festival. Jadi acara ini emang acara tahunan yang diadakan oleh Yayasan Mudra Saraswati. Bisa dilihat di websitenya WRF. Ini kan sebenarnya mengedukasi masyarakat. Jadi dan yang ini dilakukan di banyak sini tidak banget semua, tidak semua acaranya, sampel kita termasuk lakukan di ada sini book untuk launching, ada film screening, terus ada live music juga. Jadi paling hanya sekitar banyak deh kalau kesini bisa kemana-mana, bisa lihat apapun. Gimana nih ceritanya kakak bisa jadi volunteer? Jadi aku jadi volunteer itu sebenarnya dari ini sih, lihat Instagram. Karena memang WRF ini tuh untuk pegiat literasi ya, untuk penyuka literasi itu emang udah terkenal sih. Jadi karena tahun lalu online, jadi aku nggak bisa kesini. Terus ternyata tahun ini aku buka, aku lihat, wah ternyata tahun ini udah dibuka, ada yang online, ada yang offline. Jadi aku daftar volunteer untuk offline di sini gitu. Apa sih ada itu menghancurkan bahan organik. testing nggak sih kalau jadi volunteer?
enggak sih, Tapi enggak bahan ada. Kayak non organik kita kayak ngisi plastik itu form. nggak ada. Aku nggak tahu ya diseleksi apa enggak. Pokoknya Waktu aku ngisi dirimu. form, terus ditanya kenapa mau ikut volunteer acara ini. Terus ya udah aku ngisi form, aku tulis jawaban aku kenapa aku mau ikut. Bentuknya kayak sambal petis sih. Terus apa ya? Pernah pengalaman volunteer apa gitu aku tulis semua. Terus ya udah dihubungin lewat email. Jadi hampir Oh, semua langsung dihubungin diterima. Iya iya. Jadi aku nggak tahu itu seleksi apa enggak, tapi ya Alhamdulillah diterima ya. aku dihubungi. Dihubungi langsung. Iya. Oh, tapi berarti kakak dari Semarang ke Bali gitu. Iya, aku dari Semarang ke Bali. Sebenarnya emang kalau jadi volunteer itu nggak disediakan transport sama akomodasi sih. Jadi aku transport dan akomodasi ke Bali bayar sendiri. Tapi itu menurutku worth it gitu lah, karena aku bisa dapat pengalaman kayak gini. Aku bisa ketemu teman-teman baru. Iya, Bisa ketemu Kak Kristi juga. Kita lama banget ya nggak ketemu ya. Iya. Oh, karena kan tadi kak cerita kakak udah sering ikut volunteer. Apa aja? Aku banyak sih sejak kuliah aku suka ikut volunteer, karena apa ya istilahnya aku nggak terlalu suka hidupku fokus lurus aja untuk kuliah, baca buku dan Alamat, ada formulir nanti isi apa yang kamu makan. aku pengen ada biar seimbang gitu kan antara kerja serius sama kerja main-main. Iya benar, life is Jadi never flat ya. iya, jadi ini termasuk kerja main-main sih. Jadi kayak ada hal produktif yang aku lakukan, tapi juga sambil main-main. Lain ya. Tapi pengalaman jadi volunteer yang paling berkesan apa? Ini, Ini ya? iya ini. Oh ini yang paling berkesan. Ini. Apa yang paling ya kan ini kan dari tanggal berapa sih? Dari tanggal 8. Dari tanggal 8 Iya, ya? dari Dari tanggal tanggal 8 8. sekarang tanggal 10. Sekarang tanggal 10 Ya 2 hari ini apa yang buat kakak merasa jadi volunteer di acara ini itu berbeda dari yang biasanya kayak gitu? Pertama karena effort kesini. Jadi sebelum-sebelumnya kan volunteer aku ikut volunteer yang di dalam kota aja kan. Jadi kayak ya udah effortnya cuma naik motor gitu. Tapi kalau kesini kan effortnya ada naik pesawat, terus ada pindah pulau lah istilahnya. Iya ada pindah pulau ya. Terus kedua ketemu teman-teman baru. Jadi ketemu teman-teman baru dan teman-teman baru ini dari berbagai latar belakang gitu loh. Jadi asik ya. Iya, ada yang teman-teman dari latar belakang pariwisata, ada teman-teman baru dari latar belakang dokumentasi dan media gitu. Jadi banyak banget kenalan baru dan iya jadi memperluas jaringan gitu juga. Apa namanya? Itu pun mungkin apa aja sih yang ada di sini kegiatannya di sini tuh apa aja sih? Kalau kegiatannya kita ada di sini sama di restoran Indus. Kalau di sini di Taman Baca itu biasanya ada film screening malam, terus ada live music, ya. juga ada market, Ubud Artisan Market. Jadi ada food market, ada artisan market yang prakarya gitu. Oke. Oh, jadi kayak kerajinan, dress, baju Iya. makanan termasuk artisan juga ya? Food market sih. Market ya maksudnya Iya. kan food gitu ya? Iya, market lah istilahnya. Oh ya market. Oh gitu. Iya sih seru banget. Seru juga sih kayak kita di tempat kayak gini. Kayak biasanya kita nggak kemana-mana, jarang gitu kan. Wah. Few moments later. Oke guys, sekarang kita makan. Di sini ada berbagai macam makanan sih. Ada apa aja sih? Ada siomay, terus Ada mie, ada gurita, ada jagung bakar, kentang goreng ini kayak gini. Pokoknya lengkap ya, guys. Jadi kalau kalian mau milih makanan ya ini es lemon tea. Jadi di sini tuh lengkap banget. Jadi kalian kalau mau misalnya di sini kan karena ada nonton film bareng ya kali di sini. Kita nonton film bareng. Jadi kalian bisa sambil makan. Jadi kayak nanti aku tunjukin juga. Kalian bisa makan sambil nonton film juga gitu ya. Dan film-film ini dibuat sama ada beberapa sih movie makernya. Kalau yang hari ini, hari Minggu, tanggal 10 itu dari Copernic. dari Copernic ya. Iya, Copernic. Kemarin itu ada Lawrence Blair yang bikin Ring of Fire. Terus minggu depan nanti ada lagi film-film. Oh per minggu ya? Setiap hari Minggu aja ya? Setiap Weekend? enggak sih, kemarin Sabtu Minggu, terus besok minggu depan Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Kita ada 5 hari berarti. 2 hari ya? Minggu time ya? Tapi kayaknya kalau live music
musik itu lebih sering deh dari lebih sering ya dari movie time ya. pokoknya nanti lihat aja jadwalnya di Iya, nanti aku bakal taruh di deskripsinya. Jadi kalian pastikan kalau mau datang ke sini mau melihat acara-acaranya, kalian bisa lihat schedule-nya di websitenya. Oke, sekarang kita makan dulu guys. Haha. Udah dulu. Bismillah.